Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, pusat Alkitab. Ayat ini merupakan ayat pusat dari Alkitab kita, pusat kabar baik. Dan kalau saudara memahami firman Tuhan, inilah jalan masuk saudara kepada hidup yang kekal di surga. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu, ada firman Tuhan yang luar biasa yang kami renungkan sebentar. Kami percaya ketika kami percaya menerima firman Tuhan ini, kami akan diselamatkan dan masuk kepada hidup yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan, berkati para pemirsa untuk benar-benar memahami titik ayat ini secara luar biasa. Dan kami semua yang mendengarkannya, kami mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Yohanes 3 ayat 16. Saya pikir mungkin sebagian besar saudara pemirsa yang sudah lama menjadi orang percaya hafal ayat firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16. Demikian kata firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, di sini dimulai dengan apa?
begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa itu dunia ini? Penduduk dunia ini. Saya dan saudara sekalian. Saya dan para pemirsa sekalian. Kasih Allah begitu besar. Kenapa sampai dikatakan begitu besarnya? Oleh karena Yesus mengorbankan nyawanya. Ingat, Yesus seperti kita, dia hanya punya satu-satunya nyawa. Itu dia korbankan di kayu salib supaya kita diselamatkan. Saudara sekalian, apa yang mengikat kita di dunia ini? 3. Satu ialah dosa. Kedua adalah kuasa kegelapan. Ketiga adalah maut. Ini 3 hal yang membuat kita sama sekali tidak berdaya mengatasinya. Siapa yang bisa berdaya mengatasi dosa? Mengapa? Mazmur 51 ayat 7 mengatakan bahwa dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kalau sudah mengerti ini, sudah tahu bahwa dalam tubuh daging kita ini, sel-sel tubuh kita mulai dari kepala sampai kaki kita itu sudah terkontaminasi oleh kutuk dosa. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kita, kecuali dia yang berkorban mati secara fisik untuk membuat kita diselamatkan. Namanya Yesus, Anak Allah. Kemudian yang kedua, apa itu? Kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan sudah tahu? Yesus waktu dalam Matius pasalnya yang Injil Matius pasal 4 atau Lukas pasal 4 juga sama, mengatakan bahwa sebelum Yesus mulai pelayanannya, dia dicobai oleh iblis. Mengapa? Karena dia nanti di kayu salib, dia mematahkan, menghancurkan, melepaskan kita dari belenggu iblis. Dan yang ketiga adalah apa? Maut atau kematian. Ya. Kita tahu dalam sejarah Alkitab, sepanjang sejarah dunia ini hanya 2 orang yang tidak pernah mati. Satu namanya Henokh. Ya. Henokh tidak pernah mati karena dia bergaul dengan Tuhan dan dia kemudian diangkat oleh Tuhan. Yang kedua namanya Nabi Elia. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan bahwa semua umat manusia ini pasti mati. Karena itu Yesus harus mati di kayu salib. Saya menyebutnya sebagai Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menderita supaya kita berbahagia. Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Itulah yang pengorbanan Yesus tadi, yang dikatakannya begitu besar kasih Allah, itu mencakup 3 hal ini. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bertobat, menerima dia, dilepaskan dari kutuk, dan fokus mata saudara terus memandang kepada dia yang mati di kayu salib itu, maka saudara akan menang atas dosa, menang atas kuasa kegelapan, dan menang atas maut. Lah, bagaimana menang atas maut? Apa kita tidak bisa mati? Firman Tuhan katakan bahwa kalau kita percaya kepadanya, maka kematian itu hanya merupakan, dilukiskan, menyeberang Yordan. Jadi kita tidak pernah merasakan penderitaan sampai sakit luar biasa untuk melepaskan nyawa kita. Oh jangan percaya itu bohong. Kalau saya sudah menjadi hamba Tuhan 40 tahun lebih, dan saya berkali-kali mengantar orang sampai meninggal, saudara, mendampingi orang di tempat tidurnya sampai dia meninggal. Saya belum pernah mendengar orang menjerit-jerit karena nyawanya dicabut Tuhan. Ndaklah, itu bohong itu. Dan semua yang meninggal dalam Tuhan, wajahnya tersenyum.
Itu sebabnya saya memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, supaya saudara benar-benar mengerti bahwa inilah pusat nyawa kehidupan kita. Kalau saudara mau mengalami segala sesuatu yang baik daripada Tuhan, terimalah kasih Allah yang begitu besar. Terimalah Yesus. Tinggalkan dosa, bertobat sungguh-sungguh, buka hati, terima Yesus masuk. Doanya seperti ini, saudara sekalian. Doanya seperti ini. Saudara dengar baik apa yang saya katakan? Ya. Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, bersihkan hati saya dengan kuasa darah-Mu. Sekarang saya membuka hati saya dan mengundang Yesus masuk dan tinggal dalam hati saya. Mulai hari ini Tuhan Yesus menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup saya. Oleh karena itu Tuhan, lepaskan saya juga dari semua kutuk yang turun dari kakek nenek, ayah ibu saya, supaya saya mengalami kelepasan yang sempurna daripada Tuhan. Kalau saudara berdoa seperti itu, maka saudara sudah menerima Yesus, dan nanti akhir hidup saudara pasti mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Beri kami anugerah untuk mengertinya dan bertindak seperti yang hamba-Mu tadi sudah sampaikan, supaya kami mau bertobat, membuka hati, dan menerima Engkau Yesus dalam hati kami. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri hidup ini dan masuk ke dalam hidup yang kekal di surga bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.